Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pascal Cayadi, mahasiswa Universitas Trisakti Bekasi, dengan nomor induk mahasiswa 18720500026. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Bu Eka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Yaitu yang pertama, Ekonomi Pendidikan. Ekonomi Pendidikan klasik lahir pada tahun 1976 dengan terbitnya buku Adam Smith, Wealth of Nation. Meskipun demikian, ilmu ekonomi yang sekarang diajarkan melalui buku-buku teks ekonomi sebenarnya adalah ilmu ekonomi neoklasik yang lahir 1 abad kemudian, tahun 1890, melalui penerbitan Principles of Economics oleh Alfred Marshall. Memberikan kepuasan kepada manusia secara langsung pada saat memperoleh pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Sebagai barang investasi, ia diharapkan tidak hanya memberikan kepuasan sesaat, tapi mempunyai kapasitas jangka panjang untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik di masa yang akan datang. Menurut Piscatawolous dan Woodhull tahun 1985, pendidikan sebagai investasi akan selalu berperan bahwa pada waktu yang akan datang berfungsi sebagai modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi maupun pengembangan bangsa, khususnya pembangunan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, kita semua menyadari bahwa sebagai barang investasi, pendidikan merupakan unsur penting dalam pembentukan sumber daya modal manusia, human capital, yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya modal fisik atau physical capital yang secara bersama-sama berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan bangsa. Pada umumnya, kualitas sumber daya modal manusia suatu bangsa bersumber dari dua, yaitu dari unsur genetik dan unsur kemauan yang diperolehnya. Pendidikan sebagai investasi memberikan andil dalam pembentukan unsur kedua tersebut. Tenaga kerja terdidik tingkat tinggi merupakan faktor utama untuk mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang perlu diperhatikan dengan meningkatkannya jumlah tenaga kerja tersebut adalah cara penggunaan atau pemanfaatan dalam pasar tenaga kerja. Secara umum, dalam ekonomi pendidikan dinyatakan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja akan disesuaikan secara otonomis dengan mekanisme pasar. Tenaga kerja itu sendiri tidak selalu homogen. Faktor pendidikanlah yang banyak memberikan variasi sehingga tercipta tenaga kerja terdidik, sehingga terjadi perubahan kualitatif dalam pasar tenaga kerja. Penyelesaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja terdidik tingkat tinggi akan menjadi sulit karena adanya interaksi antara peningkatan pendidikan dan perubahan dengan struktural pasar tenaga kerja. Kecenderungan ini akan semakin terlihat jelas dengan adanya kemajuan teknologi di mana akan datang, sehingga penyesuaian atas permintaan dan penawaran tenaga kerja semakin sulit. Dalam hal ini sering muncul dalam keadaan di mana tingkat penggunaan tenaga kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.